Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan selalu, tetap beraktivitas, dan mencoba hal-hal yang baru walau kita di rumah saja. Tetap jaga protokol kesehatan dan selalu pakai masker ketika kita keluar rumah ya. Nama saya Ismail Bintang dari Himpunan Mahasiswa Elektro FT Untirta, selaku pengajar kelas 5 SD dalam kegiatan HME mengajar ini. Di sini saya akan berbagi ilmu dengan kawan-kawan yang ada di sini. Nah, kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 di kegiatan kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan ide pokok dan cara mengembangkan ide pokok menjadi suatu bacaan. Nah, yang kita harus ketahui dulu adalah apa sih artinya ide pokok itu? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi sebuah pokok atau dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, tujuan dari ide pokok itu sendiri adalah agar si pembaca lebih mudah memahami isi bacaan tersebut. Konsep dasarnya gini, misalkan ada teks saya suka makan apel, karena apel itu rasanya manis, dan apel itu warnanya merah, seperti warna favorit saya. Nah, dari teks tersebut, inti pembicaranya itu adalah saya suka makan apel. Nah, dari inti tersebut, barulah disebut namanya ide pokok. Itu konsep dasarnya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung cara menentukan ide pokok, kali ini saya akan jelaskan cara menentukan ide pokok secara urut. Nah, yang pertama adalah kawan-kawan pahami dulu isi teks dengan cermat. Nah, habis itu kawan-kawan nentuin kalimat utamanya pada tiap paragraf. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, dari kalimat utama itu, isinya itu ada pokok pikirannya, inti pembicaraannya, bahkan ide pokoknya. Nah, kalimat utama itu bisa terdapat di awal atau di akhir paragraf. Atau bisa di tengah-tengah, misalkan. Kalau di awal itu namanya deduktif, sedangkan kalau akhir namanya induktif. Nah, habis itu, dari kalimat utama tersebut, baru kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Udah kan? Yuk, kita langsung ke contohnya. Nah, coba kawan simak baik-baik contoh paragraf berikut. Nah, lalu tentuin ide pokoknya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, dari paragraf ini, coba kalian tentuin di mana kalimat utamanya. Apakah di awal deduktif, atau nggak di akhir induktif, atau campuran, mungkin di tengah-tengah, mungkin. Nah, dalam kasus ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Loh, mengapa nggak di akhir? Mengapa nggak di tengah? Nah, kunci utamanya untuk menentukan kalimat utama yaitu kalian harus cermat dan paham akan paragraf itu. Nah, dalam kasus ini pada paragraf awal itu kalimat utamanya berarti deduktif. Mengapa bukan kalimat utamanya bukan di tengah atau di akhir? Karena kalimat yang di tengah dan kalimat yang di akhir itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Contoh, contoh lagi nih. Apel adalah buah favorit saya karena apel buahnya manis dan apel warnanya merah, yaitu warna favorit saya. Nah, kalimat utamanya yaitu apel itu buah favorit saya. Sedangkan kalimat penjelas dari kalimat utamanya itu yaitu karena apel itu rasanya manis dan apel itu warnanya merah, yaitu warna favorit saya. Nah, itu menjelaskan dari kalimat utamanya itu.
Nah, dari kalimat utamanya kan kita udah dapet nih, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kita ubah menjadi sebuah ide pokok. Nah, untuk mengubah ide pokok menjadi kalimat utama, itu kita sederhanakan lagi kalimat tersebut. Dari awalnya agak panjang kalimatnya, terus kita sederhanakan jadi lebih pendek lagi, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, karena memang paragraf itu intinya ya memang menjelaskan bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif. Gitu, simpel kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah kalian itu harus pahamin dulu paragrafnya. Nah, dari paragraf itu setelah kalian paham, setelah kalian cematin, barulah kalian cari kalimat utamanya. Apa itu di awal, atau di akhir, atau di tengah. Biasanya sih di awal, tapi itu tergantung dari paragrafnya. Nah, dari kalimat utama tersebut, barulah kalian cari ide pokoknya. Nah, coba kalau dibalik. Misalkan udah tersedia nih ide pokoknya, lalu kawan-kawan ubah menjadi sebuah teks bacaan atau sebuah paragraf. Mudah kok caranya. Awalnya kita tentuin dulu apa ide pokok yang ingin dikembangkan. Apa aja sekreatif kalian. Mau itu eh, pakaran favorit saya adalah rendang contohnya. Terus saya suka bermain Mobile Legend. Atau mungkin sesuatu hal yang deskriptif. Contohnya eh, kelinci merupakan hewan mamalia. Lalu kalian kembangkan itu. Nah, dari ide pokok itu baru kalian buat kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utamanya itu baru kalian buat lagi kalimat-kalimat pengembang atau kalimat-kalimat penjelasnya. Misalkan kalimat utamanya kelinci merupakan hewan mamalia. Nah, kelinci suka makan wortel dan kelinci suka loncat misalnya. Itu kan kalimat pengembangnya. Kalimat utamanya itu adalah kelinci merupakan hewan mamalia. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut baru kawan-kawan susun menjadi sebuah paragraf. Nah, itu tergantung kreativitas kalian saja. Yang penting itu menjadi sebuah paragraf yang urut, jelas, dan dapat dipahami oleh si pembaca. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh aja. Nah, kawan-kawan coba simak baik-baik ya caranya ya. Nah, awalnya kita ada sebuah ide pokok, yaitu contohnya persamaan organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, dari ide pokok itu baru kalian buat kalimat utamanya. Nah, contohnya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, dari kalimat utama itu kalian buat lagi beberapa kalimat yang merupakan kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Nah, dalam kasus ini saya buat 3 kalimat penjelas. Nah, dari beberapa kalimat yang sudah kawan-kawan buat, lalu kawan-kawan coba susun lagi menjadi sebuah paragraf yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Nah, dari paragraf ini kalian juga bisa kembangkan lagi menjadi sebuah karya tulis atau sebuah bacaan atau sebuah cerita. Yang penting kreativitas kalian sangat dibutuhkan dalam mengembangkan ide-ide pokok. Jadi kesimpulannya adalah ketika kawan-kawan mengembangkan ide pokok, awalnya kawan-kawan harus menentukan ide pokoknya dulu. Lalu dari ide pokok tersebut, baru kawan-kawan buat kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama tersebut, kawan-kawan coba jelaskan lagi menjadi sebuah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, setelah dibuat beberapa kalimat tersebut, barulah kawan-kawan susun menjadi sebuah paragraf yang mudah dipahami. Udah kan? Ya, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu sehat di masa pandemi ini. Tetap stay di rumah aja. Kalau memang berkepentingan keluar, tetap jaga protokol kesehatan dan selalu pakai masker. Nah, saya Ismail Bintang dari Himpunan Mahasiswa Elektro FTU Tirta. Selaku pengajar dalam HME mengajar, kurang lebih ya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.